Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah. Dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Agus Sugiarto, SSI. Di tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih Tuhan terus menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajar anak didik PA. Tentu itu pengalaman baru dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi adik-adik. Kami bersyukur dalam situasi yang berjauhan, Tuhan masih mengingatkan kami untuk selalu rindu mengikuti IMPA. Tentu kami rindu bertemu dengan kakak pelayan dan teman-teman kami. Namun kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk taat mengikuti setiap aturan yang berlaku. Kami bersyukur dalam usia 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa menuntun kami untuk menjadi gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi,
Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus mencari diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku lihat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Silakan duduk kembali. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang baru dalam beribadah, namun penyertaan Tuhan terus dirasakan hingga saat ini. Kami diajak untuk semakin mengasah diri menjadi pribadi yang taat dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika saat ini kami bersyukur untuk 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak. Kiranya kasih Allah terus melingkupi kehidupan kami. Amin. Yesus
Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta, dan di dalamnya bingkai syukur atas hari ulang tahun ke-61 pelayanan kategorial pelayanan anak Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kembali sabdanya akan kita renungkan. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, urapilah kami dengan penghiburan kasih-Mu. Teguhkan dan kuatkanlah iman kami, supaya oleh kuasa-Mu kami mengerti kehendak-Mu dalam Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Saudari-saudara diundang berdiri, marilah bersama kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, surat 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17 yang mengatakan, Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
silakan duduk kembali. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam catatan metode pedagogis atau metode pembelajaran bagi anak-anak, rupa-rupanya bahwa orang mengingat itu sekitar 20% dari apa yang mereka dengar. 40% dari apa yang mereka dengar dan lihat, serta 80% dari apa yang mereka temukan sendiri. Jadi atas sebuah penelitian, orang sampai kepada kesimpulan secara khusus proses pendampingan kepada anak-anak. 20% dari apa yang mereka dengar, 40% dari apa yang mereka lihat dan dengar, dan 80% dari apa yang mereka justru temukan sendiri. Learning by doing. Belajar dari apa yang dikerjakan. Dan itu sudah pasti bisa benar, bisa salah. Tapi rupanya proses pembelajaran dari apa yang kemudian ditemukan sendiri itu 80% membekas. 80% terkristalisasi, dan itu berarti efektif. Dengan kata lain, orang boleh dan belajar banyak dari ragam pembelajaran melalui pengalaman hidup. Dan rupanya itulah yang dilakukan oleh Paulus sebagai sang mentor kepada Timotius, sang menti anak rohaninya yang dia kasihi, begitu catatan dalam narasi surat Timotius ini. Lalu kemudian Paulus mengharapkan Timotius belajar banyak dari apa yang ia temukan sendiri. Dan kita tahu ia temukan dari sang ibu yang adalah seorang Yahudi Kristen. Ia ditemukan dari sang ayah yang bukan orang Yahudi, mungkin orang Yunani, dan bahkan orang tidak ketahui apakah ayah Timotius itu seorang Kristiani atau tidak. Yang pasti bukan orang Yahudi, hanya dari figur ibu yang adalah seorang Yahudi Kristen dan dari sang oma. Ia temukan semuanya, dan proses itu yang dipelajari, termasuk pada akhirnya dalam kerja layan bersama-sama dengan Paulus sebagai sang mentor, mulai dari perjumpaan di Listra sampai dan dengan ketika pada akhirnya dia menjadi seorang uskup di Efesus. Proses pembelajaran seumur hidup dalam hari-hari karyanya. Apa yang dia lihat, dia dengar, apa yang kemudian dia alami sendiri, terkristalisasi dari keteladanan. Karenanya jelas ketika dalam pembukaan suratnya kepada Timotius, anak yang dikasihinya ini, Paulus menggambarkan bahwa sejatinya Paulus telah belajar banyak dari keluarganya dan dari dirinya sendiri sebagai sang mentor kepada sang menti yang di dalamnya dia belajar tentang iman Kristiani. Kenapa disebut iman Kristiani? Karena rupanya itu yang kemudian Paulus gambarkan sebagai titik dasar perjumpaan dirinya sebagai sang mentor dengan Timotius sebagai sang menti, sama seperti perjumpaan Paulus sendiri dengan Kristus di Damsik. Kita masih ingat bahwa Paulus adalah seorang persekutor. Dia dalam tugas mandat dan rekomendasi dari Sanhedrin, Mahkamah Agama, mengejar dalam upaya persekusi orang-orang Kristen. Dan dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu di Damsik, ada titik balik dalam perjalanan kehidupannya. Dan Paulus menganggapnya itu sebagai kasih karunia, sebagai grace, sebagai anugerah, yang pada akhirnya membuat dia sebagai sang persekutor itu berubah menjadi seorang misionaris, pemberita kabar baik, pemberita Kristus. Dia yang sebelumnya ganas, bengis, yang mempersekusi dan menganiaya, berubah menjadi pemberita kabar baik. Pengalaman perjumpaan Paulus dengan Kristus sungguh mengubah Paulus, dan itu direfleksikan Paulus dalam pengalaman perjumpaannya dengan Timotius. Beberapa ahli penafsir menggambarkan
perjumpaan Paulus dengan Timotius justru pada saat-saat tidak mudah bagi Paulus ketika Paulus sendiri teraniaya. Kita ingat Paulus karena konsekuensi memberitakan Injil, dia teraniaya secara khusus di Listra di Turki. Dan itu rumah tempat di mana Timotius dibesarkan. Dan rupanya perjumpaan ketika melihat akan pengalaman penganiayaan dari sang mentor, dari Paulus, sungguh menggugah bagi Timotius untuk kemudian lebih mengenal siapa sebenarnya Kristus yang bagi Paulus sungguh-sungguh menjadi pokok pemberitaan seperti dalam pembukaan suratnya ini, yang dia gambarkan sebagai anugerah. Ketika dahulu aku adalah seorang persekutor yang kejam, pengis, dan sekarang aku menjadi pemberita Injil sebagai anugerah terbesar kepadaku sebagai sang pendosa. Tapi kemudian diberikan babak baru untuk mengalami keselamatan di dalam Kristus. Sungguh pengalaman perjumpaan di Damsyik membawa perubahan dalam hidupku. Dan itu menggairahkan, memberikan semangat untuk aku pergi dan memberitakan pengalaman perjumpaanku itu juga kepada orang lain. Dan Timotius rupanya dia ingin lebih tahu siapakah sebenarnya Kristus yang sungguh-sungguh diberitakan Paulus, dan itu menjadi perjumpaan yang ternyata membawanya bukan hanya saja sebagai rekan sekerja dalam panggilan pelayanan misi memberitakan kabar baik, tapi pada akhirnya Timotius sendiri pun mengemban tugas tanggung jawab sebagai seorang gembala, bahkan sebagai seorang uskup di jemaat di Efesus. Dan itu jemaat besar, bahkan digambarkan 3 terbesar, yang kemudian di dalamnya dia dipercayakan untuk menggembalakan jemaat itu, jemaat Efesus sebagai seorang uskup. Paulus sendiri sementara menanti proses eksekusi. Dan dalam proses penantian dia dieksekusi di Roma, rupanya dia menulis surat ini sebagai sebuah surat nasihat kepada anak rohaninya ini. Dan inti pemberitaannya, kalau engkau telah belajar banyak dari pengalaman hidupku sebagai sang mentormu, semoga engkau siap belajar dari sang mentor sejati, yaitu Yesus Kristus sendiri di dalam pengalaman hidupmu kelak. Dan itu yang kemudian dialami oleh Timotius, ketika toh pada akhirnya dia menjadi seorang uskup, dan dia pun harus juga mati sebagai sang martir demi dan karena Yesus Kristus, sama seperti sang mentornya Paulus. Rupa-rupanya 80% dari apa yang mereka temukan sendiri itu sungguh efektif. Dan kalau mau ditanya apa yang ditemukan, pengalaman perjumpaan. Bagi Paulus, pengalaman perjumpaannya dengan Yesus di Damsyik yang mengubah hidupnya menjadi titik balik sehingga dia berubah yang dahulu menjadi sang persekutor yang bengis itu dan menjadi pemberita kabar baik. Begitu juga bagi sang menti Timotius yang akhirnya mengenal Kristus lewat Paulus sebagai sang mentornya, dan dia siap dalam tugas tanggung jawab bahkan sebagai seorang uskup kelak di Efesus. Dan itu yang sejatinya disebut dengan grace, dengan anugerah. Anugerah tak semata-mata karena keselamatan yang sudah kita peroleh di dalam Kristus, tapi sebuah konsekuensi dari iman kita kepada Kristus, dan harga mahal yang harus dibayar untuk itu, untuk iman yang dipertaruhkan dan digantungkan sepenuhnya hanya kepada Kristus sebagai pusat pemberitaan sekaligus pusat dari iman. Kristus yang tidak hanya dipelajari dari proses pembelajaran yang mungkin sama seperti Timotius belajar dari sang ibunya yang Yahudi Kristen itu, atau belajar dari sang oma, atau belajar dari keluarganya yang kemudian belajar dari Paulus sebagai sang mentor. Lalu kemudian dia temukan sendiri dari pengalaman kehidupannya sebagai sang gembala, sebagai sang pastor bagi jemaat Efesus, sampai kepada akhir hidupnya sebagai martir, yang pada akhirnya dia pun dianiaya di dalam Kristus. Itu sebuah proses pembelajaran seumur hidup yang tidak gampang. Atas hidup yang kemudian menjadi ruang perjumpaan. Atas hidup yang kemudian menjadi sekolah. Hidup yang kemudian menjadi seminarium. Tempat tumbuh benih-benih iman. Seminari.
Karena seminari atau seminarium itu sejatinya adalah tempat tumbuh benih. Atau mungkin sama seperti pengalaman perjumpaan di sekolah. Sekolah dalam bahasa Latin yang berarti duduk tenang untuk mengabsorpsi, untuk mengendapkan pengalaman semua proses refleksi yang terjadi, yang pada esensinya adalah perjumpaan terus-menerus atas semua proses pembelajaran, yang kemudian menjadikan seorang murid sungguh-sungguh terbekali. Dan pengalaman perjumpaan itu sungguh-sungguh mereka ingat seumur hidup. Dan bukankah itu metode yang dipakai? Bukan hanya tentang bagaimana audio atau visual atau audiovisual sekaligus, termasuk learning by doing. Murid-murid belajar dari apa yang didengar, dan rupa-rupanya itu hanya sekitar 20% mampu diabsorpsi. Dan ketika audiovisual sekaligus dengar dan sekaligus melihat, dan itu ternyata hanya 40%, dan akhirnya mereka belajar. Sehingga secara holistik apa yang dilatih bukan hanya sekedar tentang psikomotorik mereka untuk bisa terampil, bukan hanya soal rasa atau afeksi mereka yang kemudian terus-menerus dilatih, atau bukan soal saja kognitif dari kemampuan kecerdasan akalnya, tapi bagaimana kognitif, afektif, dan kemudian psikomotorik itu sungguh-sungguh dari proses pembelajaran yang pada akhirnya mereka temukan sendiri karena pengalaman itu. Dan rupa-rupanya itu membekas. Dan Paulus sungguh-sungguh menjadikan pengalaman pembelajaran yang mungkin dalam istilah metodologi pedagogis atau pembelajaran bagi anak-anak, karena anak-anak belajar sendiri dan mereka menemukan dari pengalamannya itu, dan bahkan 80% porsinya Paulus gambarkan, Timotius, kamu mengalami Yesus bukan hanya saja dari apa yang diajarkan oleh ibumu, oleh omamu atau oleh nenekmu Luis, bukan hanya saja tentang apa yang kamu pelajari dari diriku sebagai sang mentor untukmu, tapi tentang pengalaman perjumpaanmu dengan Yesus yang kau alami dengan jemaatmu ketika engkau hadir sebagai seorang pastor, dalam pengalaman perjumpaanmu di tengah-tengah keluargamu yang di dalamnya mungkin dominan oleh ibumu dan oleh nenekmu, tapi terlepas dari itu juga dari figur ayahmu, dan kemudian aku sebagai ayah rohanimu bagimu Timotius. Tapi sungguh aku bersyukur di saat-saat ketika aku menantikan proses penghukuman bagiku, aku telah melihat bahwa engkau belajar banyak dari pengalaman engkau menemukan Yesus sendiri dalam pengalaman perjumpaan dengan Yesus. Hai anakku. Mungkin kalau itu mau diterjemahkan secara bebas dari pengantar surat ini kepada Timotius. Mereka temukan sendiri. Kita temukan sendiri dari semua pengalaman itu. Dan menariknya berjumpa dengan Kristus. Dan pertanyaan refleksi bagi kita semua, adakah kemudian dalam setiap ruang perjumpaan hari-hari kita, apalagi di masa-masa sulit, adalah sebuah pengalaman perjumpaan dengan Yesus sendiri? Yesus yang tidak hanya kita dengar dari semua proses pembelajaran dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak misalnya, yang kemudian di dalamnya diceritakan tentang Yesus. Dan kalau itu hanya sekedar mendengar, maka hanya sekitar 20% itu bisa diendapkan. Tapi kemudian anak-anak yang melihat juga dari keteladanan ayah ibu di rumah, keteladanan kakak-kakak layan, keteladanan dari pengerja gereja, dari diaken, penatua atau pendeta, pengalaman yang mereka lihat dari teman-teman sebaya, yang mereka juga lihat dari bapak ibu gurunya, yang mereka lihat dari pengalaman perjumpaan dengan orang lain, mereka lihat, mereka dengar, dan itu membuat 40% pembelajaran itu menjadi efektif. Dan ketika mereka temukan sendiri dari pengalaman hidupnya itu, untuk kemudian semuanya terintegrasi dari apa yang anak-anak layan itu mereka lihat dan mereka dengar, dan mereka temukan sendiri, apalagi menemukan Yesus lewat pengalaman perjumpaan dengan ayah ibunya yang adalah orang tuanya. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus melalui kakak ataukah juga mungkin adiknya. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus melalui teman-temannya, melalui bapak ibu gurunya, atau sebuah perjumpaan sosial di tengah-tengah pengalamannya bermain. Dan ia temukan sendiri Yesus dalam pengalaman kesehariannya itu. Jadi rupa-rupanya bukan hanya tentang Yesus yang didengar,
lewat begitu banyak cerita tentang Yesus, atau mentransmisi, membaca ulang isi Alkitab dan mereka dengar. Tapi Yesus yang kemudian juga dilihat, dan bagaimana Yesus terlihat, mau tidak mau lewat keteladanan. Seperti pepatah Latin mengatakan verba docens exempla trahun. Kata-kata itu hanya sekedar bisa mengajar, tapi keteladanan itu sungguh-sungguh menarik untuk diikuti. Dan kalau kemudian itu menjadi sebuah pengalaman perjumpaan, maka berbahagialah anak-anak ini. Karena meskipun tidak 100% menurut metodologis pedagogis ini, tapi tentang 80% yang paling tidak itu cukup supaya mereka bisa masuk dalam gelanggang kehidupan yang tidak mudah. Dan mereka siap atas semua pengalaman perjumpaan yang telah mereka lihat, dan mereka dengar, sekaligus mereka alami sendiri di rumah, di sekolah, di gereja. Yang apalagi pada saat-saat sulit ini, semua menjadi ambiar. Ketika tidak ada lagi presentasi besar atas sebuah pengalaman perjumpaan, karena segala sesuatu semuanya menjadi platformnya adalah daring, adalah online. Kalau mau jujur sampai sekarang pun belum ada aktivitas kegiatan onsite, pengalaman, perjumpaan, ibadah hari Minggu, pelayanan anak yang dialami seperti sebelum masa pandemi. Yang ada adalah semua kegiatan kategorial itu ditiadakan. Bahkan sungguh-sungguh kanak-kanak pun terbatas kalau seandainya ibadah onsite itu digelar, karena mereka masih belum diperkenankan untuk ikut beribadah, karena termasuk komunitas yang rentan terpapar. Jadi mau tidak mau platform daring atau platform online itu masih harus melekat di dalam kehidupannya, dan kita bersyukur teknologi ini Tuhan karuniakan dan bisa mengisi anak-anak yang bukan hanya kegiatan kegerejaan mereka harus berdasarkan platform online ini, tapi juga rupanya kegiatan pembelajaran di sekolah yang sampai saat ini masih sebagian besar harus berdasarkan platform online itu. Mereka harus kelon, mereka harus kelas online. Bahkan tidak semua anak-anak bisa kelon, bisa kelas online, karena semuanya tidak bisa menikmati platform daring itu. Mau keterbatasan kuota atau teknologi internet yang belum menyentuh dan disentuh. Sehingga kemudian secara metodologis harus dibuatlah materi-materi cetak itu yang kemudian didistribusi bagi mereka yang belum ada listrik, belum tersentuh internet, belum tersentuh wifi, belum tersentuh kelon atau kelas online. Dan itu sebuah pergumulan besar yang sementara dihadapi bagi kita sekalian, bukan? Terlebih orang tua yang kalau meminjam istilah Paulus, adakah mereka juga di masa-masa sulit ini tidak lepas dari pengawasan kita sebagai orang tua yang di rumah mendampingi mereka supaya tetap ada pengalaman perjumpaan itu. Karena harapannya, karena belum ada pengalaman perjumpaan di sekolah, maka sebagai orang tua harus betul-betul mengawasi mereka sungguh-sungguh. Karena ketika pengalaman pengawasan itu semakin longgar dan anak-anak kita lama tidak mengalami proses pembelajaran di ruang kelas, rupa-rupanya mereka akan kehilangan motivasi untuk kemudian mau pergi ke sekolah. Dan kalau kita mau jujur, sudah semakin longgar bukan? Atas sebuah pengalaman perjumpaan pembelajaran, terlebih ketika kalau mau jujur, ditanya bagi kita orang tua yang memiliki anak-anak, dan apakah sungguh-sungguh betul-betul mengawasi mereka dalam proses pembelajaran itu. Tidak usah jauh-jauh. Terkadang dalam lingkungan keramat saja mereka kering-kering, goes-goes. Itu sudah berarti longgar dari proses pengawasan. Mereka memilih untuk bersepeda daripada kemudian kelon atau kelas online. Karena bisa jadi mungkin tidak ada kelon, tidak ada kelas online. Karena yang ada adalah lewat WhatsApp, WA grup kelas, lalu kemudian diberikan tugas-tugas, lalu kemudian diminta untuk kemudian segera membuat tugas-tugas itu yang sudah pasti orang tua yang harus pecah kepala untuk kemudian bagaimana mencari solusi untuk memberikan jawaban atas tugas-tugas ini. Dan tak jarang akhir bulan pun masih tetap harus bayar uang sekolah. Sudah belajar di rumah, didampingi oleh orang tua,
Segala sesuatu hanya sekedar tugas lalu kemudian dikerjakan. Lalu hasil tugas diberikan lewat kemudian WA group, lalu kemudian nilai sementara diberikan, dan semua terjadi di rumah, tapi kemudian tetap juga harus membayar semua bentuk resiko dari uang-uang sekolah itu. Dan itu yang masih terjadi. Dan tidak heran kalau kemudian ada begitu banyak curahan hati dari para orang tua yang harus mengalami proses kelon ini atau kelas online ini. Di beberapa tempat anak-anak harus menjual ternak ayam jago yang dicintai, yang dikasihinya sebagai sumber penghasilan itu, karena dengan harapan bisa membeli gawai, membeli smartphone untuk kelon atau kelas online. Di beberapa tempat orang tua harus putar kepala untuk bisa memfasilitasi anak-anak punya laptop atau paling minim punya gawai. Setelah itu dimiliki, repot dengan kemudian kuota dan sebagainya. Sampai dan sekarang bisa memiliki kuota gratis, bahkan membayar sekian rupiah untuk sekian giga, lalu kemudian itu menjadi proses yang bisa disyukuri akhir-akhir ini misalnya. Tapi rupanya pengalaman perjumpaan untuk mereka temukan sendiri itu tidak gampang. Dan mari, moga-moga sebagai orang tua dan dalam momentum 61 tahun Pelkat Pelayanan Anak Gereja Protestan Indonesia bagian Barat adalah pengalaman kasih karunia yang dialami di rumah. Orang tua serepot-repot apanya pun mudah-mudahan masih ada waktu untuk mengawasi putra-putrinya sekolah di rumah. Karena rupa-rupanya waktu menjadi panjang. Bahkan ada catatan tidak mengapa, batas 9 jam 9 malam boleh mengirim jawaban dari setiap soal-soal yang diberikan itu. Jadi boleh digambarkan mulai dari jam 8 pagi sampai boleh digambarkan 8 pagi sampai jam 9 malam kelon kelas online. Jadi tidak ada istilah bahwa tidak bisa mendampingi anak-anak. Dan moga selalu harus ada waktu untuk mereka. Dengan beragam macam metode yang kemudian di dalamnya agar mereka punya spirit mengalami pengalaman perjumpaan itu. Dan berbahagialah anak-anak yang moga-moga mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus lewat pengalaman perjumpaan ayah ibunya, paling tidak untuk kelon ini. Kelas online yang syukur-syukur ikut dan bertatap muka secara virtual, tapi ada kalanya dominan tidak ada pengalaman itu. Yang ada adalah tugas diberikan dan segera harus menyelesaikan solusinya, lalu mengirimkan jawabannya. Itu terus-menerus setiap hari. Bagaimana tak stres? Dan apalagi orang tua. Tapi bagi kita orang tua Kristiani, moga-moga 80% dari apa yang mereka temukan sendiri, itu kita temukan di rumah-rumah kita. Termasuk ketika mendampingi anak-anak kita setia ikut ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kita bersyukur bahwa Ebenezer dalam keterbatasan itu pun masih menyediakan fasilitas daring meskipun itu live delay. Ketika kakak-kakak layan pun hadir dan mendampingi dengan harapan bahwa ada kelas sekolah minggu, dalam tanda petik kelas ibadah hari Minggu pelayanan anak meskipun di rumah. Dan itu harapannya juga adalah orang tua yang turut mendampingi. Dan momentum 61 tahun pelayanan anak ini kiranya menjadi momentum kita untuk merefleksi ulang tentang pengalaman perjumpaan di masa sulit, ketika sekalipun mungkin anak-anak tidak ke gereja, tapi rumah-rumah kita menjadi gereja-gereja kecil. Dan mereka akan tetap terus setia beribadah hari Minggu, ikut mengambil bagian di dalam kegiatan kelas ibadah hari Minggu pelayanan anak di rumah, mengalami perjumpaan dengan Yesus lewat orang tua, ayah dan ibunya. Begitu juga proses pembelajaran kelas online di sekolah yang juga di rumah. Dan itu menjadi pengalaman mereka menemukan Yesus lewat kesetiaan orang tua yang mendampingi, kakak-kakak ataukah kemudian anggota keluarga yang turut menciptakan kondisi belajar yang baik di rumah. Karena tak jarang video-video pendek yang menunjukkan betapa anak-anak stres di rumah karena di satu sisi mereka sementara menghafal, di satu sisi mereka sementara membuat tugas, sementara orang tua rempong, sementara gosip bercerita dengan suara keras, sehingga mereka merasa terganggu ketika menghafal.
Itu banyak video-video seperti itu. Atau anak-anak yang berusaha harus memanjat pohon supaya bisa menangkap sinyal dan berisiko jatuh dari pohon itu hanya sekedar untuk bisa menangkap apa yang guru tugaskan kepada mereka hari itu. Perjuangan yang tidak mudah bagi kurang lebih 60 juta anak-anak kita saat ini yang kemudian di dalamnya mengalami kelon. Dan 60 juta itu bukan jumlah yang sedikit. 60 juta anak-anak yang sementara bergumul di masa sulit supaya kemudian mereka punya pengalaman perjumpaan itu dalam proses belajar. Dan adakah orang tua ataukah kita, orang dewasa yang kemudian mendampingi mereka yang di dalamnya terhitung ke dalam 60 juta murid ini? Dan moga adalah kita orang tua Kristiani, keluarga-keluarga Kristen. Sehingga kalau kemudian Paulus mengatakan itu kepada Timotius sebagai anugerah, kita mengatakan juga anugerah bagi anak-anak kita. Sehingga mereka tetap berhasil dalam studi, mereka tetap termotivasi terus-menerus untuk tetap belajar dari apa yang mereka temukan sendiri, dan bahkan mengejar mimpi dan cita-cita mereka, dan mereka berhasil tanpa harus dihalang-halangi atau terkendala dengan situasi sulit karena wabah COVID-19 ini. Mari kita memperkecil semua risiko dari situasi sulit ini dengan mencipta begitu banyak metode belajar bagi anak-anak kita, pengawasan dan pendampingan yang serius bagi anak-anak kita, kehadiran kita yang mendampingi mereka terus-menerus sehingga mereka merasa tidak sendiri, dan memotivasi mereka supaya tidak kehilangan pengharapan, supaya menemukan Yesus lewat kita sebagai orang tuanya, untuk kemudian memberikan peneguhan, mereka berjuang untuk hari depan yang tidak mudah itu. Dan kalau Tuhan memperkenankan pandemi ini berakhir, dan kemudian proses pembelajaran kembali dalam situasi baru, moga anak-anak kita terhitung sebagai anak-anak yang tidak kehilangan motivasi untuk mengejar mimpi, cita-cita mereka atas masa depan yang lebih baik. Dan moga itu semua adalah karena kehadiran kita yang mau mengatakan bahwa Yesus adalah yang hadir lewat kita, dan Yesus adalah anugerah, dan sungguh-sungguh anugerah yang di dalamnya bagikan sebuah hadiah yang dialami oleh anak-anak kita itu. Dirgahayu untuk 61 tahun sudah perjalanan pelkat pelayanan anak. Moga anak-anak kita ini menjadi berkat karena mereka diberkati. Anak-anak kita ini sungguh-sungguh memiliki semangat karena mereka termotivasi. Mereka dipulihkan karena ada yang memulihkan. Dan kalau ditanya siapa, mau tidak mau jawabannya adalah kita, orang dewasa, yang adalah orang tua mereka. Apapun fungsinya, ayah, ibu, pendidik, kakak layan, pendeta, penatua, diaken, guru. Kita semua berada di samping mereka untuk bersama-sama menyongsong hari esok yang lebih baik, sehingga anak-anak kita yang taat, yang dengar-dengaran ini adalah anak-anak yang siap untuk menyalurkan berkat-berkat itu. Dirgahayu pelayanan anak GPIB. Tuhan menyertaimu untuk hari esok yang lebih baik. Jangan hilang pengharapan untuk apa yang kamu mimpikan dan yang apa kamu cita-citakan. Tuhan bersamamu, hai anak-anakku. Amin. Mari kita menyambut pemberitaan firman ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria 268, Lilin Kecil yang Kumiliki. Percaya selamanya.
Marilah bersama orang percaya di sepanjang segala abad, tempat, dan sejarah dengan bangkit berdiri, kita mengakui kembali pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Marilah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bagaikan lilin-lilin kecil yang dimiliki oleh anak-anak kami, ya Tuhan Yesus, moga adalah kami orang tua yang menemani mereka agar cahaya lilin itu tidak padam. Sebuah gambaran untuk terus-menerus memotivasi anak-anak kami agar mereka bersemangat dan punya pengharapan. Kami akui situasi sulit akhir-akhir ini sejak dari awal Maret hingga kami berada di penghujung dan di awal secara khusus bulan September. Kami mengalami semua situasi sulit itu dan kalau bukan karena pengharapan, maka kami tidak bisa bertahan. Karena tolonglah kami ya Roh Kudus, seiring dengan 61 tahun perjalanan anak-anak kami, Pelkat Pelayanan Anak Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Mereka yang kecil, mereka yang belia, mereka yang kami rindukan tetap taat dan selalu menjadi berkat dan memiliki semangat untuk mengejar mimpi dan cita-cita mereka. Moga adalah kami orang tua yang selalu hadir. Kami orang dewasa yang selalu mencintai dan berada di samping mereka sehingga mereka tidak merasa sendiri. Lalu kemudian memotivasi terus-menerus sehingga pengalaman perjumpaan itu adalah pengalaman yang mereka temukan sendiri. Bukan hanya tentang apa yang mereka lihat atau mereka lihat dan mereka dengar, tapi apa yang mereka lihat dan mereka dengar dan sekaligus menjadi sebuah pengalaman mereka menemukan Yesus lewat pengalaman perjumpaan lewat kami orang tuanya, kami para dewasa yang mendampinginya, entah siapapun itu adalah kakak-kakaknya, para pendidik, guru dan lain sebagainya yang kami yakin akan selalu rindu hadir di tengah-tengah dan bersama dengan anak-anak kami ini agar mereka tetap punya semangat untuk memiliki dan menyongsong hari esok. Berikanlah kepada mereka kesehatan yang baik, agar di masa-masa sulit mereka tidak kehilangan motivasi untuk tetap terus belajar dan mengalami pengalaman perjumpaan itu lewat beragam peristiwa yang mereka alami setiap hari. Tolonglah kami agar tetap terus mengawasi, sehingga di dalamnya kami tidak kehilangan kontrol untuk mendampingi anak-anak kami ini. Jaga mereka ya Tuhan Yesus, pelihara dan cintai, agar apa yang mereka cita-citakan mereka akan gapai dan mereka capai. Seiring dengan kerinduan gereja, kerinduan sekolah, kerinduan masyarakat untuk cerih juang mereka saat-saat ini. Untuk sebuah pengalaman yang tidak mudah, yang kami yakin karena kuat kuasa Roh Kudus akan memungkinkan anak-anak kami ini bertahan. Bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit, hampir kurang lebih 60 juta anak-anak yang bergumul di negeri ini atas sebuah proses pembelajaran yang sulit karena pandemi COVID-19. Dampingilah mereka, cintailah mereka, dan biarlah kami hadir untuk bersama-sama berjuang terlebih Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang hari ini mensyukuri atas 61 tahun perjalanan Pelkat Pelayanan Anak. Kiranya anak-anak kami masih tetap setia beribadah sekalipun dengan platform daring atau ibadah online. Sebagai orang tua kami mendampingi mereka untuk ikut ibadah hari Minggu Pelayanan Anak meskipun secara daring dan secara virtual. Kami mendampingi mereka untuk membuka Alkitab, untuk membacakan Alkitab, dan membantu mereka dengan terbatas mendengar apa yang mereka dengar lewat tayangan dari beragam macam tayangan virtual ibadah-ibadah itu.
Dan moga anak-anak kami tidak kehilangan motivasi dan semangat, dan sekalipun mereka hanya sekedar bisa duduk di depan layar, tapi mereka akan mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus lewat kehadiran orang tua yang dengan setia mendampingi anak-anak mereka untuk tetap beribadah. Dan mereka tetap percaya bahwa dalam situasi sulit pun mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus lewat kehadiran orang tua, kehadiran kakak, adik, lewat kehadiran anggota keluarga yang tetap terus mendampingi, memberi motivasi, memberikan semangat, dan berjalan bersama-sama sebagai keluarga-keluarga Kristen yang bertahan dalam situasi sulit seperti apapun, tapi memiliki Tuhan Yesus sebagai anugerah, sebagai kasih karunia yang telah mengubahkan segala sesuatu pengalaman pahit menjadi pengalaman penuh kebahagiaan dan pengharapan. Dan Kristus yang sama itu jugalah yang akan kami alami terus-menerus di dalam pengalaman perjumpaan kami di rumah-rumah kami, dalam perjumpaan kami sebagai suami istri, sebagai orang tua dengan anak-anak, bahkan hadir menantu, cucu, dan cicit, dalam pengalaman perjumpaan dengan teman sebaya, dengan rekan kerja, rekan sepelayanan, bahkan dalam pengalaman perjumpaan dengan tetangga, sekalipun dalam beragam macam batas-batas di mana kami harus masih tetap menjaga jarak, tapi kekuatan hati untuk saling menyapa di dalam doa, di dalam kekuatan firman, di dalam perjumpaan ketika kami membawa saudara-saudari kita di dalam, saudara-saudari kami di dalam doa, kami mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus di situ. Dan biarkanlah kuasa Roh Kudus selalu hadir bagi kami ya Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kudus yang memberikan kepada kami kekuatan tetap terus bertahan bekerja dengan baik, menata kehidupan rumah tangga dengan baik, menata pelayanan dengan baik, termasuk kesetiaan beribadah juga dengan baik. Sehingga hanya dalam perkenan-Mu kami menjalani hari-hari kami tanpa kehilangan pengharapan dan tetap memiliki percaya bahwa Engkau adalah Allah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang merangkul dan merengkuh kami senantiasa sehingga kami dapat menjalani hari-hari kehidupan kami dan punya masa depan yang gemilang bersama-sama dalam kuat kuasa dan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah yang dalam kondisi sakit sehingga mereka mengalami proses pemulihan dan kesembuhan. Yang kehilangan pengharapan, takut, cemas, putus asa, dan patah arang, kembali bangkit dan termotivasi untuk tetap hidup dan punya pengharapan, untuk berjuang kembali. Yang terluka karena pengalaman duka, Engkau pulihkan untuk mengalami kembali penghiburan. Yang di dalamnya kehilangan harap karena sulitnya mencari pekerjaan, mengambil keputusan-keputusan yang begitu sulit dan sungguh-sungguh menguras beragam macam emosi dan keringat. Tapi hanya di dalam Tuhan sajalah kami menemukan jawaban. Seiring dengan kesetiaan kami untuk tetap terus mengandalkan Engkau, sembari mencari jalan keluar atas setiap persoalan pergumulan yang kami hadapi. Dan tolonglah agar kami tidak kehilangan energi, tapi punya kekuatan berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk hari esok yang lebih baik. Terlebih ketika kami rindu bahwa dalam kekuatan dan cinta Tuhan Yesus sajalah kami akan keluar dari krisis besar yang sementara melanda kami. Karena kuatkanlah kami semua seiring dengan setiap pengalaman yang kami alami hari lepas hari ini maupun esok. Kami yakin bahwa Tuhan tetap terus pelihara dan menjaga kami semua. Berkatilah pemerintah pusat hingga ke pelosok daerah. Untuk di dalam perkenan Tuhan mereka pun tetap punya semangat untuk bekerja. Dan secara khusus mengatasi krisis yang sementara melanda. Di dalam kekuatan Tuhan kami yakin lewat kepemimpinan yang ada, Engkau akan membawa bangsa ini keluar dari masalah, termasuk bangsa-bangsa lain di seantero dunia ini. Sehingga kami kembali memasuki akan hidup baru di dalam Tuhan. Sehingga pengalaman mengisi sejarah hidup yang Kau berikan bagi kami semua. Ketika kami yakin dan percaya, hanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus sajalah yang memberkati setiap pemerintahan yang ada, termasuk pemerintahan di Indonesia. Sehingga bersama-sama dengan kami warga masyarakat, berjalan dengan tetap punya pengharapan, menyongsong hari esok yang lebih baik. Dan dalam perkenan Tuhan, kami menyambutnya semata-mata karena kami tahu dan percaya kami tidak melangkah sendiri, tapi bersama-sama sebagai anak bangsa yang saling gotong royong, bantu-membantu, menggalang solidaritas, bahkan bersama-sama dengan pemerintah untuk menjalani hari-hari kami, berjuang untuk kondisi yang lebih baik. Berkati Jemaat Ebenezer DKI Jakarta, kami presbiter, unit misioner, bahkan segenap warga jemaat, untuk apapun bingkai kesetiaan yang boleh kami maknai dalam pengalaman hidup kami, pengalaman kesetiaan beribadah, pengalaman mengiring dan mengikuti Tuhan Yesus. Semoga itu semua menjadi pengalaman perjumpaan bahwa kami menemukan Tuhan Yesus dalam pengalaman keseharian itu, dan itu menguatkan dan meneguhkan kami. Dan berkatilah kami semua,
agar kami boleh melangkah sebagai gereja yang tetap juga punya pengharapan dan terus-menerus memberitakan pengharapan itu. Ampunilah akan dosa dan salah kami, jadilah seturut dengan maksud dan kehendak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Pemazmur dalam Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Yesus Kristus sumber hidup, juru sama Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, juru sama Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya, dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya dipersembah padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru sama Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Utus kami juru selamat, menyebarkan kasih-Mu, agar dunia kan mengaku sumber hidup Engkaulah. Yesus Kristus sumber hidup, juru sama Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat, silahkan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah
ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Amin. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diangkatnya. Dan sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Berita acara pengalihan anak layan Pelkat Pelayanan Anak ke Pelkat Persekutuan Teruna nomor 27/MJ/EH/BA/8 Romawi /2020. Berdasarkan Tata Gereja tahun 2015, Peraturan nomor 15 tentang pelayanan kategorial GPIB, pasal 1 dan pasal 2, ayat 2 bagian A, yang menegaskan bahwa pelayanan kategorial disingkat pelayanan kategorial atau Pelkat sebagai wadah pembinaan warga gereja dalam keluarga dan masyarakat sesuai kategori, agar para anggotanya berperan aktif dalam pengembangan panggilan dan pengutusan gereja secara utuh dan berkesinambungan, di mana dinyatakan semua anak warga GPIB yang terdaftar di jemaat dan berada pada usia sekitar 13 sampai dengan 17 tahun, termasuk dalam keanggotaan pelayanan kategorial Persekutuan Teruna. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020 dalam ibadah Minggu diselenggarakan pengalihan anak layan Pelkat Pelayanan Anak ke Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Ebenezer DKI Jakarta. Adapun nama anak layan yang dialihkan sebagai berikut. 1. Adik Benjamin Lewerisa. 2.
Adik Christian Polnaya. 3. Adik Jasmine Haspers. 4. Adik Jetro Manuhutu. 5. Adik Kenneth Rakinaung. 6. Adik Meisya C. Shalomita. 7. Adik Nasya Manopo. 8. Adik Noel Sahulata. 9. Adik Saskia Simanjuntak. Dan 10. Adik Setli Nihin. Majelis Jemaat GPIB Ebenezer bersama dengan pengurus Pelkat Persekutuan Teruna menyambut kehadiran anggota baru Pelkat Persekutuan Teruna dengan penuh sukacita. Besar harapan kami agar 10 orang anggota baru Pelkat Persekutuan Teruna dapat berperan aktif dalam pengembangan panggilan dan pengutusan gereja secara utuh dan berkesinambungan dalam wadah Pelkat Persekutuan Teruna demi pembangunan spiritual GPIB Jemaat Ebenezer DKI Jakarta. Majelis Jemaat GPIB Ebenezer juga mengaturkan terima kasih kepada pengurus dan pelayan Pelkat Pelayanan Anak yang telah melaksanakan dengan penuh pengabdian, pelayanan dan pembinaan spiritual kepada ke-10 anak layan. Jakarta 6 September tahun 2020, pengurus pelayanan kategorial pelayanan anak, Marji Dias sebagai ketua, dan Persekutuan Teruna, pengurus Stevi Rumbayan sebagai ketua. Mengetahui Majelis Jemaat GPIB DKI Jakarta, GPIB Ebenezer DKI Jakarta, Pendeta Agus Sugiarto SSI, Ketua. Jemaat yang terkasih, dengan demikian 10 adik-adik tadi resmi menjadi anak layan di Persekutuan Teruna GPIB Ebenezer DKI Jakarta. Salam sejahtera, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti kita ketahui, pada ibadah pagi hari ini secara visual kita dapat melihat peralihan dari Pelkat Pelayanan PA ke Pelkat Pelayanan PT. Peralihan itu merupakan hal biasa di dalam lingkup GPIB. Biasanya peralihan itu berdasarkan usia, sehingga anak PA bisa beralih ke anak PT. Tapi kita harus mengetahui bahwa karena hanya usia yang ditekankan, maka perlu mendapat dukungan supaya anak-anak mengerti bukan hanya pengetahuan tentang pelajaran reguler, tapi pengetahuan tentang iman. Tentunya anak-anak yang beralih ke PT itu, mereka diberi bekal dalam lingkup GPIB melalui Pelkat PA, melalui guru-guru sekolah minggu, tetapi itu belum cukup. Tentunya perlu mendapat perhatian bukan saja dari guru-guru sekolah minggu, tapi juga dari orang tua. Seperti kita ketahui bahwa di dalam lingkup GPIB Ebenezer, jumlah anak layan itu dalam lingkup PA 94 anak. Tetapi yang hadir, yang beribadah tiap minggu hanya sekitar 20 sampai 30 anak. Lalu di mana sisanya? Untuk itu diminta orang tua mendukung itu semua supaya
Bukan saja anak-anak pintar secara intelektual, tapi anak-anak juga pandai di dalam iman. Itu yang diharapkan. Karena kita juga tahu bahwa gereja melalui Pelkat PA dan juga Pelkat PT, mereka melakukan visual, ibadah visual yang dilakukan setiap hari Minggu. Oleh pengurus dilakukan terus-menerus selama hari Minggu, supaya anak-anak ini dapat bersekutu dengan Tuhan. Nah, untuk itu, mohon orang tua dapat mendukung itu semua, supaya hadir, dapat menyaksikan ibadah yang telah disiapkan untuk hari Minggu. Dan kepada adik-adik yang baru pindah dari PA ke PT, 10 anak itu diminta supaya rajin untuk mengikuti ibadah. Kami dari pengurus harian Majelis Jemaat pertama-tama mengucapkan selamat kepada adik-adik, dan kiranya kebaikan kemurahan Tuhan ini dapat dimengerti oleh adik-adik sehingga mau memberikan dirinya untuk selalu taat di dalam kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Saudari-saudara dalam Tuhan, marilah kita kembali dalam kehidupan sehari-hari serta mengingat firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama dalam warna kehidupan keluarga, masyarakat, dan gereja. Menyambut amanat ini, kita menyanyi bersama Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenakannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita mengangkat hati dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.